Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, saya Tri Amelia Herdiviana, mahasiswi dari STI Al-Aqidah Al-Hasyimiyah, program studi pendidikan agama Islam. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi salah satu tugas dari mata kuliah bimbingan konseling yang diampu oleh Ibu Amelina Rabbani Azra MPD. Insyaallah pembahasan kali ini tentang konsep hubungan dalam konseling Islami. Yang pertama akan kita bahas yakni tentang hubungan dalam konseling. Menurut beberapa para ahli dalam konsep membina hubungan dalam konseling, para ahli Burns dan Shriver dalam Muhammad Mursalin memberikan gambaran yang cukup memadai yang menyatakan bahwa konseling merupakan suatu hubungan profesional antara klien dan konselor yang sudah terlatih. Nah, hubungan tersebut selalu bersifat pribadi, meskipun kadang-kadang juga melibatkan lebih dari 2 orang. Nah, dari definisi ini kita dapat menegaskan bahwa konseling merupakan suatu hubungan yang bersifat profesional kemudian pribadi antara konselor dengan klien, yang dimaksudkan untuk mendorong perkembangan pribadi klien. Selain itu, setidaknya ada 3 ciri atau sikap pribadi seorang konselor yang membentuk hubungan konseling dan proses konseling itu sendiri, yaitu keselarasan atau kesejatian, kemudian perhatian positif yang tidak bersyarat, dan yang ketiga yaitu pengertian empatik yang akurat. Ketiganya ini harus bisa dikuasai dan diimplementasikan oleh konselor dalam menghadapi konseli atau kliennya. Selain 3 hal tersebut juga ada setidaknya 5 sikap penting yang harus dimiliki oleh seorang konselor dalam membina hubungan konseling Islami, yaitu yang pertama, seorang konselor harus dapat menerima klien secara ikhlas tanpa mempertimbangkan jenis kelamin, derajat, kekayaan, ataupun perbedaan agama. Selain itu, klien juga diterima dengan segala masalahnya, kesulitannya, serta keluh kesahnya, serta sikap-sikapnya baik yang positif maupun yang negatif. Kemudian yang kedua, sikap menghargai klien tanpa syarat, yakni menerima klien apa adanya tanpa dicampuri dengan sikap menilai, mengejek, atau mengkritiknya. Kemudian yang ketiga, understanding, yaitu konselor dapat memahami keadaan klien sebagaimana adanya. Dan yang keempat, yaitu konselor itu harus asli atau jujur dengan dirinya sendiri, bersikap wajar baik dalam perbuatan dan ucapan. Kemudian yang kelima yaitu memiliki empati, yaitu merasakan bahwa apa yang dirasakan oleh klien juga dirasakan oleh konselor. Dengan begitu, sikap-sikap 5 ini dapat membuat hubungan antara konselor dengan klien dalam hubungan konseling akan menjadi lebih baik. Dari ketiga kategori konselor yang ada, yang paling efektif adalah kategori konselor profesional dalam memberikan layanan konseling dibandingkan dengan kategori konseling yang lainnya, karena efektivitas dari pelayanan konseling itu tergantung pada keilmuan ataupun keahlian yang dimiliki oleh konselor. Kemudian, bagaimana dalam membangun hubungan konseling? Nah, kita akan bahas dalam membangun hubungan konseling ini sangat dipengaruhi oleh kepribadian seorang konselor itu sendiri. Kepribadian konselor yang dapat membantu terciptanya hubungan konseling yang efektif serta kepercayaan, empati, keaslian, sifat, kepedulian, kemudian rasa hormat, toleransi, dan menerima, kejujuran, komitmen, serta memiliki rasa memerlukan orang lain. Kepercayaan ini merupakan hal yang sangat penting dalam membangun hubungan konseling,
Karena jika kepercayaan tidak dapat dibangun dengan baik, maka hubungan konseling ini tidak dapat terjalin dengan baik pula, dan proses konseling akan berakhir begitu saja tanpa mendapatkan tujuan yang ingin dicapai. Ya, baik, dari beberapa hal yang telah kita bahas tadi, kita dapat mengambil kesimpulan mengenai konsep hubungan dalam konseling Islami. Nah, hubungan antara konselor dengan klien merupakan unsur yang penting dalam konseling, terutama yang kita bahas di sini adalah konseling Islami. Hubungan konseling ini harus dibangun secara spesifik serta berbeda dengan hubungan sosial yang lainnya. Di antara hubungan sosial-sosial yang lain, hubungan konseling ini harus lebih spesifik dan berbeda. Nah, konseling ini sendiri membutuhkan hubungan yang diantaranya memerlukan keterbukaan, pemahaman, penghargaan secara positif tanpa syarat, kemudian empati. Konsep konseling Islami tercermin dalam proses face-to-face relationship, yang mana atau personal contact antara seorang konselor profesional yang berkompeten dalam bidangnya dengan orang klien yang sedang menghadapi serta berjuang dalam menyelesaikan problem kehidupannya untuk mewujudkan amanah ajaran Islam. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan tentang konsep hubungan dalam konseling Islami. Selanjutnya, untuk pembahasan yang lebih rinci mungkin bisa teman-teman lihat dalam makalah yang sudah kami bagikan di grup bimbingan konseling. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.